Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sipilku Sipilmu. Selamat datang Bapak Ibu. Jadi hari ini saya ingin berbagi tips dan trik. Jadi bagaimana caranya kita mengoperasikan aplikasi baru kita. Jadi aplikasi baru yang kita kembangkan sekarang di SMK ini, aplikasi yang sangat mudah sekali, familiar sekali kalau kita sudah terbiasa. Ya maklum, karena ini kan memang masih baru awal, jadi mungkin masih ada beberapa ibu bapak yang mungkin merasa sulit atau merasa membingungkan. Tapi sebenarnya mudah Pak kalau sudah kita tahu. Ini caranya hampir sama ketika kita misalkan mau memakai handphone. Ya, pertama kali kita pegang HP, kita pasti minta diajari caranya seperti ini. Tapi kalau sudah bisa, maka handphone itu nggak akan bisa lepas dari tangan kita. Ya, nggak akan bisa lepas dari keseharian kita. Contohnya itu contoh dasarnya aja. Nah, Ibu Bapak, saya nggak mau lari-lari kemana-mana, langsung to the point. Jadi hari ini saya ingin berbagi tips dan trik bagaimana caranya mengoperasikan aplikasi LMS Moodle atau e-learning kita di SMK ini. Nah, ada beberapa syarat yang harus kita pahami terlebih dahulu, yang harus kita penuhi agar bisa menggunakan aplikasi ini dengan sangat mudah. Jadi langkah pertamanya Ibu Bapak untuk menggunakan aplikasi ini adalah kita harus punya user dan passwordnya terlebih dahulu. Jadi user dan password yang akan kita gunakan untuk masuk ke e-learning kita yang alamatnya ada di sini ini, kita harus punya terlebih dahulu. Karena kalau misalkan kita bisa masuk ke e-learning alamat ini, alamat SMK kita ini, tetapi user dan passwordnya itu kita tidak tahu, ya kita cuma bisa melihat-lihat aja, tapi nggak bisa mengisi, mengorganisir apa yang ada di dalam aplikasi e-learning yang sedang kita kembangkan ini. Terus dengan adanya aplikasi ini, kembali lagi ya Ibu Bapak, dengan adanya aplikasi ini saya sangat mendukung sekali dengan adanya program sekolah seperti ini. Kenapa? Karena dengan adanya seperti ini berarti bisa juga dikatakan kalau ini namanya satu pintu. Artinya apa? Jadi tidak akan memberatkan siswa-siswi kita dalam proses aktivitas belajar mengajar online. Karena saya sering mendapat curhatan dari beberapa anak didik saya yang saya ampu di jurusan IPB. Banyak yang sudah cerita kalau misalkan dengan adanya kelas online ini tuh menjibakkan, membingungkan. Kenapa? Karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang harus mereka install. Ya, jadi ada aplikasi-aplikasi online yang harus mereka install. Guru A memakai aplikasi ini, setelah itu guru B pakai aplikasi yang berbeda, guru C dan seterusnya. Efeknya apa? Bagi anak-anak yang HP speknya itu minim sekali atau yang biasa disebut yang lagi viral ini adalah HP kentang, itu sangat kesulitan sekali dalam mengikuti kelas online. Bahkan dalam beberapa berita yang sekarang lagi trending atau viral di dunia maya, ada yang gantung diri atau bunuh diri karena nggak bisa ikut kelas online. Maka dengan adanya e-learning yang akan kita bahas hari ini itu yang sedang dikembangkan SMK, ini itu sangat bermanfaat sekali. Kenapa? Karena semuanya terfokus ke sini. Materinya ada di sini, materi dalam bentuk teks, video, ya animasi bisa kita masukkan ke dalam sini, PowerPoint, Excel, ya semua file dokumen bisa masuk, gambar bisa masuk. Setelah itu, selain file gambar bisa masuk, juga bisa memasukkan absensi, Bapak, ini yang paling penting sekali. Jadi ketika anak didik kita dalam kondisi jauh karena terpisahkan oleh jarak, memang menyakitkan, Bapak. Terpisahkan oleh jarak itu memang menyakitkan, ya itu bagi-bagi yang bucin aja. Jadi bisa mengontrol anak-anak untuk hari ini, jam ini, siapa saja yang belum login, siapa saja yang belum absen, siapa yang terlambat, siapa yang izin, bahkan siapa yang nggak hadir, bisa terekam secara efektif di aplikasi yang akan kita bahas ini. Nah, selain itu, selain absensi Bapak, yang paling mengejutkan sekali adalah ketika kita membuat tugas di dalam aplikasi ini, nilai secara otomatis akan bisa kita ketahui. Jadi nilai real yang mereka kerjakan itu bisa kita ketahui. Jadi absensi anak-anak itu seperti apa, nilai tugasnya nanti itu dia sudah ngupload atau belum, mengerjakannya sampai mana, bahkan kita bisa memberikan feedback bahwa pekerjaan itu bagus, baik, atau misalkan kurang atau bagaimana, kita bisa memberikan feedback di situ. Nah, sangat enak sekali kan? Makanya saya sangat setuju. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suprino, saya acungi 2 jempol.
dan bapak-bapak tim-tim yang lainnya yang nggak bisa saya sebutkan. Terima kasih sekali. Terus selain itu lagi yang mengejutkan ibu bapak, ada tombol nilai. Jadi nilai selain absensi, setelah itu ulangan, setelah itu kita bisa memasukkan kuis ibu bapak. Jadi di mana kuis itu kurang lebih gambarannya hampir seperti ketika kita melaksanakan ujian CBT. Sangat bagus sekali kan? Sangat bagus sekali. Makanya mari kita kembangkan aplikasi ini bersama. Apabila memang ada sedikit kesulitan atau ada yang membingungkan, konsultasikan dengan ibu bapak yang ada di kurikulum yang sudah mayoritas sudah bisa menguasai aplikasi LMS Moodle atau e-learning yang sedang kita kembangkan. Nah, nggak terlalu panjang lebar ibu bapak ya. Tadi di depan saya sebenarnya sudah ngomong nggak usah terlalu panjang lebar, tapi memang terpaksa harus ada penjelasan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasuki aplikasi e-learning kita dengan cara membuka browser. Ini contohnya saya membuka dengan Google Chrome. Ada yang pakai Firefox, ada yang pakai apapun terserah, yang jelas browser ya. Oke, kita buka Google Chrome-nya. Setelah itu kita pastekan ya alamatnya sudah kita buat tadi. Setelah itu enter. Oke, nah ini adalah tampilannya awal ibu bapak. Tampilannya awal aja sudah begini, apalagi isinya seperti apa? Bagus sekali tentunya. Oke, coba. Nah, coba digulir ke bawah dulu ya. Di bawahnya ada apa? Naik ke atas, terus lagi. Nah, di sini muncul ada beberapa jurusan ibu bapak ya. Muncul ada beberapa jurusan. Silahkan ibu bapak nanti kalau sudah login, karena kita belum login ini ya, ini saya perkenalkan tampilannya. Di sini muncul beberapa kelas. Silahkan ibu bapak bisa menuju ke kelasnya masing-masing ya. Setelah menuju kelasnya masing-masing bisa klik di sana, setelah itu login. Atau dibalik dulu tidak apa-apa ibu bapak, login dulu baru memasuki kelas. Intinya ibu bapak sudah bisa tahu bagaimana caranya masuk kelas. Oke, login dulu. Coba kembali ke atas, login. Ya, login di pojok kanan atas ibu bapak lokasinya. Login diklik, setelah diklik tampilannya seperti ini ibu bapak. Jadi tampilan e-learning SMK Negeri 1 Udangangu. Jadi kita disediakan username dan password. Username dan password ini sudah kita dapatkan, sudah diupload oleh tim kurikulum di dalam info kurikulum. Jadi ibu bapak bisa langsung cek di WA bagi yang memanfaatkan aplikasi WA, tapi yang tidak memanfaatkan aplikasi WA atau belum, bisa tanya ke ibu bapak yang lain. Sebenarnya user cookie apa toh? Nah, silakan aja tanya. Boleh. Tidak apa-apa. Oke, silakan diklik username-nya. Silakan ini diklik karena kebetulan sekali ini passwordnya sudah saya simpan. Intinya masukkan username dan password. Setelah itu langkah selanjutnya adalah klik login. Kita tunggu ibu bapak. Kita akan tetap kembali ke halaman depan, tapi status kita adalah sudah login. Di sini saya login sebagai nama saya Rahmat Hanafi. Ya, setelah itu sebelum mengoperasikan ibu bapak, biasakan dulu kita terbiasa dengan bahasa apa yang akan kita gunakan. Kalau kita terbiasa dengan menggunakan bahasa Inggris, maka biarkan aja bahasanya tidak perlu diubah. Tapi kalau misalkan kita terbiasa dengan bahasa Indonesia, klik aja bahasanya Inggris, setelah itu klik Indonesia. Maka secara otomatis bahasanya akan berubah ke bahasa Indonesia. Nah, kira-kira masa seperti ini sulit ibu bapak? Ikuti saja terus panduan atau tutorial yang saya berikan ini, semoga bermanfaat hanya di channel Sipilku Sipilmu. Lanjut ibu bapak ya. Oke, ini bisa karena bahasanya sudah kita ubah ke bahasa Indonesia. Oke, kemudian lagi ke bawah mas, terus naik. Nah, kita akan menuju ke kelas kita ya. Tapi sebelum kita menuju ke kelas, akan saya tampilkan beberapa fitur-fitur yang bagus di sini. Coba ke atas lagi. Ya, di sini ada namanya penggunaan online. Pengguna online artinya apa? Yang login ataupun yang memakai aplikasi itu kondisi sekarang kita bisa lihat ada 8 user yang sedang online. Nah, di sini nama-namanya ada. Bawahnya ada apa lagi? Coba naik ke atas. Terus
naik. Mas, naik ke atas. Naik atas bukan dulu. Terus naik bawah. Oh, sana, naik lagi. Sana atas, terus. Nah, terus lagi. Nah, di sini terdetek ada 8 user yang login, Bapak. Jadi nama-namanya ada. Setelah itu di bawahnya ini ada kalender. Ya, coba terus diperlihatkan. Di bawahnya lagi ada aktivitas forum. Aktivitas forum ini bisa kita manfaatkan untuk diskusi, Bu Bapak. Jadi kita bisa diskusi terkait pertanyaan apapun, baik antar user guru ataupun antar siswa atau guru dengan siswa. Kita bisa percakapan di dalam forum. Sangat simpel dan mudah sekali. Oke, lanjut Mas. Sekarang ini saya akan menuju ke salah satu kelas. Ini contoh. Yang saya contohkan ya tentunya kelas saya sendiri. Jadi silakan menuju ke DPIB. Ini sudah. Setelah itu di sini akan ada 3 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau biasa familiarnya kalau sudah SMK biasanya kelas 10, 11 ataupun 12. Sekarang coba saya akan memasuki kelas 12. Klik di sini. Di sini. Ah, ya.